wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidul Halik, mahasiswa aktif STKIP PGRI Sumeneb, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 6. Di sini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Al Zaitun, yang mana Pondok Pesantren Al Zaitun itu belakang ini menjadi perbincangan publik yang begitu panas, begitu viral di media sosial ataupun media-media yang lainnya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester di semester 6 ini. Pondok Pesantren Al Zaitun itu merupakan sebuah institusi pendidikan yang ada di Indramayu, Jawa Barat, di mana pesantren tersebut secara konsep menerapkan pendidikan multikultural, yaitu seperti kebersamaan, keterbukaan, kebebasan, tolong-menolong, saling menghormati satu sama lain, dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Berdirinya Pondok Pesantren Al Zaitun ini merupakan angan-angan ataupun mimpi dari Panji Gumilang dan teman-temannya, yang mana ada 3 dasar atau 3 langkah yang menjadi dasar berdirinya Pondok Pesantren Al Zaitun di sini. Yang pertama yaitu bermimpi atau membuat ide. Yang kemudian suap atau membuat rencana tertulis, dan amal. Meskipun secara konsep Al Zaitun merupakan lembaga pendidikan yang mengedepankan konsep multikultural, tapi dalam penerapannya terjadi begitu banyak ketimpangan ataupun penyelewengan dari segi keagamaan. Pondok Pesantren Al Zaitun akhir-akhir ini menjadi pembincangan hangat di media sosial karena terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi di pondok pesantren tersebut. Salah satunya yaitu sholat bercampur antara laki-laki dan perempuan. Sorotan pertama ini muncul dari media sosial, yaitu bermula karena unggahan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang bercampur antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Yang dalam hal ini dilansir dari kompas.com pada Kamis 29 Juni 2023. Di dalam unggahan tersebut tampak ada satu orang perempuan sendiri berada di depan kerumunan sok laki-laki, yang mana dalam Islam tata cara bersolat dalam Islam itu tidak diperbolehkan jika perempuan itu ada di depan seorang laki-laki, karena status dari perempuan itu adalah makmum dan laki-laki itu adalah sebagai imam, yang seharusnya laki-laki itu di depan. Ternyata di situ di Al Zaitun pada waktu itu ada seorang perempuan ikut sholat berjamaah, akan tetapi posisinya di depan. Lalu kemudian yang menjadi isu hangat juga tentang madhab, yang mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa madhab yang dianut oleh umat Islam itu ada 4, yakni madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki, dan madhab Imam Syafi'i. Dan kemudian di Al Zaitun ini membuat madhab sendiri, yaitu madhab Bung Karno, yang mana kata syekhnya itu dulu dia pernah berjumpa dengan bukan berjumpa, akan tetapi pernah baca dalam bukunya bahwa Bung Karno itu dulu ikut Muhammadiyah ataupun suka terhadap Muhammadiyah karena mengedepankan intelektual pada waktu itu, dan juga di sana menganggap bahwa wanita itu ibaratnya sangat najis lah. Ketika sholat berjamaah itu harus dikasih tabir, harus dikasih pembatas. Nah di sana dianggapnya hal-hal yang seperti itu, hal yang dibatasi antara perempuan dan laki-laki itu dikasih tabir, itu beranggapan bahwasanya status wanita itu dianggap seperti sangat rendah, ataupun wanita itu dianggap najis lah, sehingga tidak dicampur dengan kaum laki-laki seperti itu. Lalu kemudian
tentang adanya dugaan tindak pidana dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun. Kontroversi lain kemudian muncul dari pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun yang diduga melakukan beragam tindak pidana. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau bisa kita sebut dengan Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD, dikutip dari Tribun yang mengatakan terdapat dugaan unsur pidana, terdapat perorangan dalam polemik Pondok Pesantren Al Zaitun. Kendati demikian, Mahfud tidak mengungkapkan secara rinci terkait unsur pidana yang terdapat dalam kasus tersebut. Menurutnya, dugaan unsur pidana itu akan ditindaklanjuti oleh Polri, termasuk pasal apa yang akan dijerat dalam kasus itu. Sementara itu, Ketua Tim Peneliti MUI Pusat untuk Kasus Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu Firdaus Syam, mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah data, menggali kontroversi pemahaman, keamanan, dugaan tindak pidana dan perdata, tindak kekerasan dan sumber penggalangan dana. Lalu yang kemudian ada azan yang berbeda, yang mana kita ketahui azan yang kita jumpai dari ujung barat sampai ujung timur di Mekah sekalipun biasanya azannya itu diperpanjang, dan kalau di Al Zaitun ini diperpendek dengan alasan, dengan suatu dalih bahwa biar benar makhrajul hurufnya ataupun hukum bacaan tajwidnya. Akan tetapi dalam adzan tersendiri itu tidak apa-apa. Artinya kita boleh memandangkan kalimat-kalimat yang ada di dalam adzan tersebut. Dan juga yang biasanya kalau adzannya itu yang biasanya menghadap ke arah kiblat, dan kalau di Al Zaitun ini malah menghadap terhadap berjamaah yang sudah hadir, dan juga memperagakan dari segi gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan apa yang digunakan semestinya di di umat Islam yang telah kita ketahui bersama. Artinya ada kontroversial antara adzan yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun dengan adzan yang telah lumrah kita ketahui bersama. Ya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.